Putri Dwi Farasi, Hadir, Bu. Santi Setriani, Hadir, Bu. Amalia Amanda Devi, Hadir, Ibu. Halimah Adelia Citra Putri, Hadir, Bu. Rita Putri, Hadir, Ibu. Khalisha Humaira Sumarsono, Hadir, Ibu. Lana Syafiq Arkan, Hadir Ibu Maulana. Habib Fatihaya, Hadir Bu. Hanum Paramesti Zahra, Hadir, Ibu. Anggi Agnesia Siagian, Hadir, Ibu. Daniel Haposan Gultom, Hadir Bu. Amelia Dwi Fatima, Hadir, Ibu. Yogi Tri Hilmawan, Hadir Ibu. Ratu Ramongklah Fahati, Ratu Hadir, Bu. Zefania Putra Noel Malau, Hadir, Bu. Zefania, Izin nih, Bu. Tadi Noel info ke saya, dia bilang izin gak masuk hari ini dikarenakan sedang ibadah di gereja. Muhammad Dery Jangga Prakasa, Hadir Bu, hadir. Muhammad Arik Prihatmurjo, Hadir Bu. Cecilia Rose, Sisil, Cecilia nggak ada, Akbar Nanda Faizal, Izin Bu, maaf untuk Sisil, dia sedang di jalan. oke, Akbar ada, Hadir Ibu. Nursiah, Hadir, Ibu. Khairan Nafis Yunus, Hadir Ibu. Khariza Ilmir Rahmani, Hariza nggak ada, Taki At-Taghlibi, Hadir Ibu. Muhammad Mulan Andoro, Mulan nggak ada, Citra Munggaran Yusuf, Citra, Zahra Putri Erlista, Hadir, Ibu. Risma Duyana Hendita, Risma nggak ada, Nadif Dafar, Hadir, Ibu. Nadif Dafar Ramadan, Hadir Ibu. Zidan Alif Tio Cisana Wibowo, Hadir Bu. Muhammad Rehan, Hadir Bu. Kevin Khalid, Hadir Kevin Bu. ya, oke, Barata Adi Nugraha, Hadir Bu. Kar Puspita Anjani, Hadir, Ibu. Azka Fazilah, Hadir, Ibu. Mat Zaid Abdurrahman, Hadir Bu. Adrian Sandi Ramadhani, Adrian nggak ada, Muhammad Destra Dwi Aranda, Destra nggak ada. Oke, ini di sini lagi azan, kita hold terus bentar. Hmm, Halo Bu, izin Muhammad Desra Randa hadir. siapa? Muhammad Desra. Oke. Izin Bu, Leon hadir Bu. Izin Bu, tadi Leon hadir Bu. Leon namanya nggak ada di sini. Kamu baru isi KRS ya? Minggu lalu nggak hadir ya?
S tadi Bu, baru tadi Bu. Oh, tulis sama NIM-nya. Nama sama NIM-nya. Bu, tadi saya baru isi KRS Bu. Iya, tulis nama sama NIM-nya. Soalnya di data siakat saya nggak ada. Mohon izin Ibu Risma tadi juga hadir, Bu. Iya, sudah Risma. Ibu izin untuk Sicilianus hadir. Sisil udah. Ibu, maaf Bu, saya Ferdinand Maulana Rizal baru ngisi KRS juga minggu lalu. Tulis nama sama Ibu. Bu, maaf, Adrian Seni Ramadhani hadir, Bu. ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini yang nggak hadir adalah Zefania tadi ibadah ya. Hariza Ilmir Rahmani, kemudian Muhammad Mulan Andoro. Itu yang nggak hadir ya. Tadi saya cek juga di eh, apa partisipan juga nggak ada ya. Muhammad Mulan. Oke, kelompok yang presentasi sudah siap. Karena ini kita kelasnya malam ya, mungkin nanti bisa dipercepat aja, nggak usah terlalu lama presentasinya. Yang kira-kira penting untuk disampaikan, bisa dimulai. Silahkan presentasinya. Izin share screen ya, Bu. Oke. Oke, sebelumnya selamat malam semua, selamat malam Ibu dan selamat malam teman-teman semua. Dan saya ucapkan terima kasih ke Ibu Destria karena telah meluangkan waktunya pada saat malam ini. Jadi kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi konsep dasar literasi keuangan digital, inklusi keuangan digital, dan teknologi keuangan digital. Next. Ini merupakan members atau anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Elsinta Putri, terus ada Santi Setriani, ada Amalia Amanda Devi. Literasi keuangan digital. Next. Nah, sebelum masuk ke literasi keuangan digital, saya akan membahas tentang konsep literasi keuangan dulu. Jadi literasi keuangan itu konsepnya mulai digagas pada tahun 1995 pada saat terbentuknya lembaga Jumpstart Coalition pada tahun 1995 menurut Floyd tahun 2015. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa definisi literasi keuangan itu belum memiliki standarisasi. Menurut Hang, Parker, dan Young tahun 2009,
Huston tahun 2010, Lusardi dan Mitchell tahun 2014, dan McKinsey tahun 2019. Sehingga hal ini tuh menjadi salah satu alasan ketertarikan para ahli terus untuk mengkaji literasi keuangan secara lebih mendalam dengan menggunakan cara pandang yang berbeda-beda. Selain alasan definisi belum berstandar, Huston tahun 2010 menegaskan bahwa sampai saat ini pengukuran literasi keuangan sangat beragam. Salah satunya mengukur pengetahuan keuangan secara komprehensif maupun spesifik menurut Nicolinit et al. Tahun 2013. Nah, untuk definisi paling dasar yaitu pengetahuan dan pemahaman. Jadi tentang mengenai pengetahuan dan pemahaman tentang konsep keuangan. Menurut Lusardi, Mitchell, dan Curto tahun 2009, mengkaji literasi keuangan itu dapat diukur melalui aspek pengetahuan tentang suku bunga, inflasi, dan risiko diversifikasi. Next. Data global tentang literasi keuangan menunjukkan bahwa secara umum secara umum di negara baju maupun di negara berkembang, tingkat pemahaman masyarakat tentang konsep-konsep keuangan itu masih rendah. Dengan hal tersebut, Indonesia khususnya mempunyai cara, yaitu melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif SNKI, terus pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Bank Indonesia atau BI berupaya mengambil peran aktif dalam membekali masyarakat agar melek tentang konsep keuangan. Next. Oke, selanjutnya masuk ke konsep literasi keuangan digital. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi, maka nggak hanya literasi keuangan aja yang diperlukan oleh individu, namun juga literasi keuangan digital yang sangat dibutuhkan di era digital saat ini. Nah, literasi keuangan digital itu mencakup konsep literasi digital dan literasi keuangan, tetapi memiliki aspek unik karena sifat produk dan risiko yang dihadapi. Nah, untuk literasi keuangan digital menggunakan teknologi digital. Nah, menurut Morgan, Huang dan Trin tahun 2019, literasi keuangan digital merupakan konsep yang bersifat multidimensi. Next. Nah, berikut merupakan 4 dimensi yang mencerminkan literasi keuangan digital, yaitu menurut Morgan MOL tahun 2019 menyatakan terdapat yang pertama, itu ada pengetahuan tentang produk dan layanan keuangan digital. Dimensi ini tuh tentang pengetahuan gimana ada beberapa produk nih. Contohnya yang pertama tuh ada pembayaran online. Itu menggunakan uang elektronik maupun kripto, aset ataupun dompet elektronik. Yang kedua itu ada manajemen aset. Itu menggunakan internet banking kayak m-banking, terus mobile trading seperti Bareska dan lain-lain. Yang ketiga itu ada pembiayaan alternatif seperti peer-to-peer lending, crowdfunding dan lain-lain, dan produk layanan keuangan digital lainnya. Yang kedua itu ada kesadaran akan risiko keuangan digital. Dimensi kedua ini tuh merupakan kesadaran akan risiko keuangan digital. Risiko yang dihadapi itu dihadapi oleh pengguna layanan keuangan digital tuh lebih beragam dibandingkan menggunakan layanan keuangan tradisional, yaitu meliputi phishing, spyware, farming, dan SIM card swap. Jadi kita tuh harus aware akan risiko tersebut. Yang ketiga itu ada pengetahuan tentang kontrol terhadap risiko keuangan digital. Dimensi ketiga adalah pengetahuan tentang kontrol terhadap risiko keuangan digital. Hal ini menambahkan pemahaman kita tentang cara melindungi diri dari risiko yang timbul dari penggunaan layanan digital. Jadi kita harus memahami bagaimana menggunakan program komputer atau layanan digital layanan keuangan digital yang benar. Jadi biar menghindari spamming, phishing dan lain-lain. Jadi biar tidak terhack. Dan untuk itu kita harus memahami cara penggunaan
personal identification number atau PIN gitu. Yang keempat itu ada pengetahuan tentang hak konsumen serta prosedur ganti rugi. Dimensi keempat ini yaitu pengetahuan tentang hak konsumen serta prosedur ganti rugi. Jadi sebagai pengguna layanan keuangan digital harus memahami hak-hak mereka dan tahu kemana nih dan bagaimana cara mendapatkan ganti rugi jika kita mengalami penipuan atau kerugian lainnya. Jadi mereka juga harus memahami hak mengenai data pribadi mereka dan bagaimana mereka bisa mendapatkan ganti rugi terhadap penggunaan data yang tidak sah. Next. Oke, menurut Prasad, Meghwal dan Dayama tahun 2018, literasi keuangan secara digital secara langsung berhubungan dengan pengetahuan tentang pembelian secara online, pembelian online, dan sistem perbankan secara online. Salah satu penelitian mengenai literasi keuangan digital dilakukan oleh Setiawan, Effendi, dan Santoso, Dewi, dan Sapulet tahun 2020 mengkaji tentang literasi keuangan digital dan pengaruhnya terhadap perilaku menabung pada generasi milenial di Indonesia. Dalam studi tersebut itu diukur beberapa dimensi. Ya, ada 4 dimensi. Yang pertama itu ada pengetahuan tentang produk dan layanan keuangan digital, pengalaman menggunakan produk dan layanan keuangan digital. Yang ketiga itu ada kesadaran akan risiko keuangan digital dan keterampilan mengontrol dan mengatur aktivitas keuangan digital. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah inklusi keuangan digital. Jadi sebab ini kita akan memahami bagaimana teknologi keuangan berperan membuka akses layanan finansial bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, kalau kita berbicara inklusi keuangan, pertanyaan mendasarnya adalah kenapa ini penting? Faktanya, di Indonesia masih ada masyarakat yang unbanked, artinya sama sekali belum punya akses ke layanan perbankan, maupun underbanked, yaitu mereka yang sudah punya akses, tapi masih sangat terbatas nih. Misalnya, ada yang hanya punya tabungan, tapi belum bisa menggunakan layanan kredit atau asuransi misalnya. Nah, disinilah peran teknologi digital menjadi game changer. Teknologi memberi peluang baru, yaitu akses layanan keuangan bisa dilakukan lebih mudah hanya dengan smartphone. Biaya transaksi juga menjadi jauh lebih murah, dan jangkauan bisa menembus daerah terpencil yang sebelumnya sulit terlayani bank konvensional. Next. Nah, kalau tadi kita sudah membahas pentingnya inklusi keuangan, sekarang mari kita pahami definisinya. Inklusi keuangan secara umum adalah kondisi ketika semua orang bisa mengakses layanan keuangan formal dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. Jadi, layanan keuangan tidak hanya monopoli masyarakat kota besar atau mereka yang punya penghasilan tetap. Nah, dalam perkembangannya, muncul istilah inklusi keuangan digital, di mana ini adalah pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terlayani bank. Jadi kalau kita lihat intinya, teknologi digital di sini menjadi jembatan pemerataan, membantu mereka yang tadinya di luar sistem bisa masuk ke ekosistem keuangan formal. Lalu siapa sebenarnya yang paling menjadi sasaran dari program inklusi keuangan digital ini? Mari kita lihat di slide berikutnya. Next. Nah, sasaran utama inklusi keuangan digital biasanya disebut bottom of the pyramid, yaitu kelompok masyarakat di lapisan terbawah ekonomi. Mereka ini termasuk masyarakat berpendapatan rendah atau tidak tetap. Masyarakat di daerah 3T yang secara geografis sulit dijangkau, pekerja informal yang sering tidak punya dokumen identitas lengkap, juga kelompok rentan lain seperti difabel dan migran. Nah, tujuan utamanya jelas, yaitu memberikan kesempatan yang adil bagi semua orang untuk bisa menggunakan layanan keuangan. Jadi bukan hanya mereka yang punya gaji bulanan atau tinggal di kota besar, tetapi juga semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari sistem keuangan digital. Next.
Nah, setelah tahu siapa sasarannya, kita masuk ke bagian manfaat nih. Inklusi keuangan digital memiliki dampak yang sangat luas ya. Yang pertama, ia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, hal ini sesuai dengan penelitian dari Butor dan Uba pada 2013 yang menemukan bahwa semakin banyak masyarakat yang masuk ke sistem keuangan, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Yang kedua, akses ke layanan keuangan formal jadi lebih luas. Artinya, orang-orang yang sebelumnya sulit menjangkau bank bisa menikmati layanan simpan pinjam, pembayaran, bahkan asuransi. Yang ketiga, layanan keuangan digital lebih efisien, cepat, dan murah. Misalnya dengan e-wallet, kita bisa transfer uang dalam hitungan detik tanpa biaya admin yang tinggi. Nah, manfaat lainnya adalah mengurangi kesenjangan sosial ekonomi karena semua orang mendapatkan kesempatan yang sama dan tentu mendukung pengembangan UMKM. Banyak UMKM yang kini bisa berjualan online karena pembayaran digital membuat transaksi itu menjadi lebih fleksibel. Slide next. Nah, semua manfaat tadi itu tentu nggak bisa dilepaskan dari peran teknologi digital. Teknologi digital menjadi motor utama inklusi keuangan. Di sini ada 3 peran besar teknologi. Yang pertama, membuat layanan lebih mudah diakses. Jadi dengan aplikasi mobile atau internet banking, masyarakat bisa membuka akun atau melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor cabang. Yang kedua, membuat layanan lebih efisien. Bayangkan dulu untuk transfer uang aja kita harus antri di teller, sekarang cukup lewat smartphone dan transaksi selesai dalam hitungan detik. Yang ketiga, teknologi digital menurunkan biaya transaksi. Jadi, banyak layanan e-wallet atau bank digital yang, sudah menawarkan biaya yang sangat rendah ya, bahkan gratis. Nah, yang lebih penting teknologi ini memungkinkan masyarakat, yang nggak punya rekening bank atau yang kita sebut unbanked society, tetap bisa bertransaksi gitu. Jadi contohnya dengan kris, pedagang kecil bisa menerima pembayaran digital secara langsung ke ponselnya tanpa perlu rekening bank tradisional. Bisa di next. Nah, setelah memahami peran teknologi, selanjutnya adalah hambatan-hambatan yang masih ada dalam mewujudkan inklusi keuangan digital. Jadi, walaupun manfaat dan peran teknologi itu sangat besar, inklusi keuangan digital juga masih menghadapi sejumlah hambatan. Yang pertama, rendahnya kesadaran dan literasi keuangan. Banyak masyarakat yang belum tahu atau bahkan takut menggunakan layanan digital karena merasa rumit atau sulit gitu. Yang kedua, faktor pendapatan. Kalau penghasilan rendah atau tidak tetap, orang cenderung enggan menggunakan layanan keuangan formal. Nah, yang ketiga, masih ada masalah kepercayaan. Ada sebagian masyarakat yang ragu atau bahkan tidak percaya kepada lembaga keuangan maupun aplikasi digital karena khawatir ditipu atau uangnya hilang. Selain itu, faktor budaya dan psikologis juga berpengaruh. Misalnya, masyarakat yang terbiasa menggunakan uang tunai, sulit beralih ke transaksi digital. Kemudian hambatan lainnya adalah infrastruktur digital yang belum merata, terutama di daerah terpencil yang jaringan internet itu masih terbatas. Dan yang terakhir, biaya transaksi yang dianggap masih tinggi untuk beberapa layanan. Bisa di next. Nah, untuk mengatasi hambatan-hambatan tadi diperlukan strategi yang terarah nih. Nah, strategi untuk meningkatkan inklusi keuangan digital dilakukan dari berbagai sisi. Yang pertama, edukasi literasi keuangan digital. Bank Indonesia dan OJK aktif mengadakan program edukasi agar masyarakat lebih paham dan percaya pada layanan digital. Yang kedua, pengembangan infrastruktur internet. Tanpa jaringan yang stabil dan merata, layanan digital pasti tidak akan optimal kan. Jadi ini menjadi prioritas nasional. Yang ketiga, kolaborasi. Bank, fintech, dan regulator harus sama-sama bekerjasama untuk menghadirkan solusi yang inklusif dan aman. Yang keempat, inovasi produk. Contohnya pembiayaan mikro digital untuk petani atau pedagang kecil, juga asuransi mikro yang melindungi masyarakat dengan biaya terjangkau. Kemudian yang terakhir, pelindungan konsumen dan keamanan data. Karena tanpa rasa aman, masyarakat tidak akan berani bertransaksi secara digital. Next. Ini kerangka regulasi kebijakan, bisa di next aja karena waktunya terbatas. Oke,
Berikutnya kita lihat apa saja komponen penting dalam inklusi keuangan digital. Jadi menurut Naumenkova dan rekan-rekan tahun 2019, komponen pertama adalah akses. Artinya layanan keuangan digital harus bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Yang kedua adalah hubungan kontraktual. Nah, ini berkaitan dengan hak dan kewajiban antara penyedia layanan dan pengguna. Yang ketiga, infrastruktur digital. Jadi tanpa jaringan internet yang memadai, aplikasi secanggih apapun pasti tidak bisa digunakan kan. Karena itu pemerataan infrastruktur sangat penting terutama di wilayah 3T. Yang keempat, perlindungan konsumen. Ini meliputi keamanan data, keamanan transaksi, serta adanya mekanisme pengaduan jikalau pengguna mengalami masalah. Dan yang terakhir adalah kontrol risiko, yaitu bagaimana penyedia layanan mengantisipasi potensi kerugian seperti penipuan, gagal bayar, atau penyalahgunaan data. Jadi intinya inklusi keuangan digital tidak hanya soal memberi akses, tapi juga memastikan sistem yang dibangun aman, adil, dan berkelanjutan. Bisa di next? Setelah tadi membahas komponen, sekarang kita masuk ke dimensi inklusi keuangan digital menurut Bank Indonesia dan World Bank. Dimensi pertama adalah akses. Akses ini berkaitan dengan ketersediaan layanan digital seperti ATM, mobile banking, atau e-wallet. Jadi yang penting bukan hanya ada bank, tapi juga apakah masyarakat benar-benar bisa menjangkau layanan keuangan digital dengan mudah. Dimensi yang kedua adalah usage atau penggunaan. Jadi ini berbicara soal sejauh mana masyarakat benar-benar memanfaatkan layanan yang tersedia. Misalnya punya akun mobile banking, tapi itu tuh nggak cukup gitu kalau kita nggak pernah pakai. Makanya indikatornya bisa dilihat dari jumlah akun yang aktif dan frekuensi transaksinya. Nah, yang dimensi terakhir adalah quality atau kualitas. Kualitas ini meliputi keamanan, kenyamanan, dan relevansi layanan dengan kebutuhan masyarakat. Mungkin contoh sederhananya aplikasi wallet yang suka error atau bahkan rawan kebocoran data. Nah, tentu itu akan menurunkan kepercayaan masyarakat kan. Nah, jadi tiga dimensi ini saling terkait ya. Ada akses, harus dimanfaatkan, dan penggunaannya juga harus berkualitas. Kalau salah satunya lemah, inklusi keuangan digital pasti tidak akan berjalan optimal. Bisa di next. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana mengukur inklusi keuangan digital. Menurut Lai dan rekan-rekan tahun 2020, ada 3 ukuran kuantitas yang bisa digunakan. Yang pertama adalah extensive usage, yaitu dilihat dari seberapa banyak masyarakat memiliki akun atau layanan digital seperti dompet digital atau rekening online. Yang kedua adalah intensive usage, yaitu seberapa sering layanan itu digunakan. Misalnya apakah hanya untuk top up sesekali aja, atau benar-benar digunain rutin untuk pembayaran, atau pinjaman asuransi, bahkan investasi, dan lainnya. Dan yang ketiga adalah digital service provision, yaitu seberapa besar proporsi layanan yang sudah berbasis digital dibandingkan yang masih konvensional. Jadi misalnya di sebuah daerah 80% transaksi UMKM udah menggunakan KRIS gitu. Nah, itu berarti tingkat digital service provision di daerah tersebut tinggi gitu. Jadi dengan pengukuran ini pemerintah dan lembaga keuangan bisa lebih mudah menilai apakah program inklusi keuangan digital benar-benar efektif atau masih ada gap yang perlu diperbaiki gitu. Bisa di next. Jadi ini ada implementasi di Indonesia ya, ada KRIS, ada e-wallet, ada yang dari OJK, Laku Pandai, ada juga BI Fast, ada crowdfunding. Bisa di next. Nah, di balik semua manfaat tadi kan pasti ada isu etika dan keamanan digital yang perlu kita perhatikan ya teman-teman. Yang pertama adalah soal perlindungan data pribadi. Jadi risiko kebocoran dan penyalahgunaan data itu sangat besar di era digital ini. Apalagi banyak aplikasi keuangan yang mengakses data sensitif. Yang kedua ada ancaman fraud dan penipuan digital. Modusnya itu beragam ya, mulai dari phishing, social engineering, sampai pinjaman ilegal. Mungkin kita sering mendengar juga kasus orang ditipu lewat WA atau telepon yang mengatasnamakan bank gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh nyata tantangan yang dihadapi masyarakat. Yang ketiga ada juga aspek regulasi. Pemerintah
sudah berupaya melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 dan aturan OJK seperti POJK 013 POJK 02 2018 tentang inovasi keuangan digital. Nah, regulasi ini penting agar ada kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi masyarakat. Lalu tantangan etis lainnya adalah kesenjangan digital, yaitu belum semua orang punya akses yang sama terhadap pelayanan digital. Ada juga bias algoritma, misalnya dalam sistem skor kredit itu yang bisa merugikan kelompok tertentu kalau misalnya datanya itu nggak lengkap. Jadi meskipun keuangan digital memberikan peluang besar, kita juga harus waspada nih, terutama terhadap berbagai risiko agar manfaatnya bisa benar-benar dirasakan secara adil dan aman. Bisa di next. Nah, kalau kita tarik lebih luas lagi, sebenarnya inklusi keuangan digital ini punya kaitan erat dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Yang pertama di SDG 1 ada no poverty, di mana akses keuangan digital bisa membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Misalnya dengan adanya layanan pinjaman mikro atau dompet digital, orang tuh jadi bisa memulai usaha kecil tanpa harus tergantung pada rentenir gitu. Yang kedua ada SDG 5, gender equality, di mana perempuan yang sebelumnya sulit mendapatkan akses modal, kini udah bisa memanfaatkan platform vintage untuk memulai atau mengembangkan bisnis. Banyak contoh UMKM yang dimotori perempuan akhirnya bisa bertahan bahkan berkembang untuk akses digital. Yang ketiga SDG 8, yaitu decent work and economic growth. Nah, di sini digitalisasi pembayaran membantu UMKM naik kelas, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja baru. Jadi dengan begitu, pertumbuhan ekonomi jadi lebih inklusif. Yang keempat ada SDG 9. Industri Innovation Infrastructure. Nah, inklusi keuangan digital ini ikut membangun ekosistem digital yang lebih maju, mendorong inovasi di sektor vintage, sekaligus memperkuat infrastruktur pembayaran nasional. Jadi kalau divisualisasikan inklusi keuangan digital ini bisa kita bayangkan seperti jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi setiap langkah dalam memperluas akses keuangan digital sebenarnya adalah kontribusi langsung untuk mewujudkan agenda global SDGs. Bisa di next. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus yang relevan, yaitu implementasi KRIS di Indonesia. Jadi di sini berdasarkan data Bank Indonesia yang dirangkum dalam infografis Antara News, kita bisa lihat pertumbuhan KRIS sangat pesat ya dari tahun 2020 hingga 2024. Di sini transaksinya melonjak dari 8,2 triliun di 2020 menjadi 660 triliun di 2024. Kemudian jumlah pengguna meningkat dari 5,8 juta menjadi 55 juta orang, sementara merchant-nya juga bertambah dari 6 juta menjadi 36 juta, di mana mayoritasnya adalah UMKM. Nah, jadi apa dampaknya bagi inklusi keuangan? KRIS mempermudah pedagang kecil dan UMKM menerima pembayaran digital tanpa harus memiliki mesin EDC yang mahal ya, cukup mahal. Jadi masyarakat yang unbanked pun bisa ikut bertransaksi hanya dengan e-wallet atau mobile banking. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital juga semakin meningkat dan ini ikut mendukung percepatan ekonomi digital nasional. Dari sisi regulasi, KRIS juga tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 oleh Bank Indonesia yang mendukung target inklusi keuangan 90% pada tahun 2024 yang dicanangkan oleh OJK dan BI, serta selaras juga dengan program digitalisasi UMKM dari pemerintah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa KRIS berperan besar dalam mempercepat inklusi keuangan, khususnya di kalangan UMKM dan pedagang kecil. Bisa di next. Nah, di sini ada pertanyaan reflektif. Dengan pertumbuhan KRIS yang begitu pesat, muncul pertanyaan ya, apakah masyarakat di daerah terpencil juga sudah merasakan manfaatnya? Jawabannya adalah belum sepenuhnya.
Jadi meskipun Kris sudah membantu banyak UMKM di perkotaan, di daerah terpencil tantangannya masih ada gitu. Seperti contohnya keterbatasan sinyal internet, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan akses perangkat. Tapi langkah pemerintah dan regulator seperti perluasan infrastruktur internet, program edukasi literasi keuangan digital juga terus berjalan. Jadi meskipun belum merata ya, arah perbaikannya juga udah cukup jelas dan ke depan insya Allah inklusi digital ini akan semakin luas jangkauannya. Bisa di next? Oke, sebagai penutup untuk subbab ini, mari kita simpulkan kembali, inklusi keuangan digital adalah kunci utama dalam mewujudkan pemerataan akses layanan keuangan. Dengan adanya layanan digital, semakin banyak masyarakat, terutama UMKM dan kelompok yang rentan, juga bisa ikut masuk dalam sistem keuangan formal. Nah, manfaatnya besar sekali, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, bahkan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Tapi tentu masih ada tantangan yang harus dihadapi, mulai dari rendahnya literasi keuangan, keterbatasan infrastruktur digital di beberapa daerah, hingga biaya transaksi yang kadang masih dianggap tinggi. Lalu bagaimana solusinya? Kuncinya adalah pada edukasi yang berkelanjutan, regulasi yang kuat, inovasi teknologi yang inklusif, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan yaitu pemerintah, regulator, dan bank fintech hingga masyarakat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa inklusi keuangan digital bukan sekedar soal teknologi, tetapi tentang bagaimana teknologi itu digunakan untuk membawa manfaat yang nyata bagi semua lapisan masyarakat. Bisa dilanjut oleh Santi. Oke, lanjut financial technology atau fintech. Kita udah nggak asing lagi dengan istilah fintech ini dan aplikasinya pun sering kita gunakan ya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada definisinya dulu. Nah, fintech itu adalah kombinasi antara layanan keuangan dengan inovasi teknologi modern gitu. Jadi, kombinasi layanan keuangan bisa jasa, bisa produk. Nah, dikombinasikan dengan teknologi yang modern gitu. Nah, kalau menurut Chakraborty 2018, fintech itu adalah seperangkat teknologi keuangan. Contohnya kayak informasi dan komunikasi teknologi, cloud computing, internet, komputasi seluler, alat, platform, dan yang membuat layanan keuangan seperti perbankan, proses pembayaran, pendanaan, pinjaman, investasi, perdagangan, dan bahkan mata uang. Nah, dan produk, ya tadi kan layanan dan produk keuangan lainnya yang dapat diakses secara lebih efisien dan terjangkau. Kuncinya di sini lebih efisien dan terjangkau. Nah, kalau menurut Leong dan Sung 2018, ini intinya aja ya, any innovative ini kayak berinovasinya kita tuh improve financial itu financial kita tuh udah di-improve gitu loh. Nah, dengan adanya teknologi sehingga bisa membuat peluang bisnis, model bisnis yang baru. Nggak cuma satu tapi banyak model bisnis yang baru, seperti itu intinya. Nah, lanjut ke selanjutnya tujuan fintech. Nah, tujuannya itu sebelum masuk ke tujuan tentu kenapa sih fintech ini ada? Nah, adanya itu karena ini adalah bentuk inovasi ya, inovasi teknologi yang didorong oleh adanya sharing ekonomi. Nah, jadi ada regulasi juga situ pemerintah dan teknologi informasi. Jadi ada edukasi teknologi informasi di sini. Jadi lahirlah fintech gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nggak lain dan bukan yaitu menarik pelanggan melalui produk atau layanan yang lebih ramah tentunya, lebih ramah terhadap pengguna, terus efisien, transparan, dan otomatis dibandingkan layanan tradisional. Intinya di sini tuh pokoknya fintech tuh lebih gampang aja gitu, lebih satset aja gitu. Nah, adanya fintech menjadi jawaban untuk permintaan akan kemudahan akses. Nah, jadi itu tuh adalah jawaban fintech ini jawaban dari permintaan customer tuh gimana sih supaya gampang mudah akses itu. Jadi lahirlah fintech ini gitu. Nah, jadi tapi minusnya juga ada. Minusnya disruptif pada pembayaran alternatif, terus ada cryptocurrency dan juga crowdfunding gitu. Nah, lanjut lagi penggolongan fintech ya. Di sini tuh penggolongannya yang menurut Micu 2016 itu berdasarkan yang menerapkan solusi ya gitu, yang menerapkan solusi dari fintech ini. Ada dua. Yang pertama memberikan solusi bagi operasi penyedia jasa keuangan. Jadi yang menawarkan jasa mendapatkan solusinya gitu. Terus memberikan solusi yang terjadi dalam interaksi penyedia jasa keuangan dengan klien mereka operasi penyedia jasa keuangan. Jadi antara penyedia layanan sama kliennya tuh teratasi solusinya gitu, teratasi masalahnya gitu. Nah, notes-nya di sini
Ya, jadi fintech itu pengembangannya melibatkan disiplin manajemen keuangan, manajemen teknologi, dan manajemen inovasi. Itu menurut Leong dan Sung 2018. Nah, sekarang penggolongan berikutnya menurut Leong dan Sung 2018 ini lebih ke fintechnya itu dibagi dalam 4 kategori utama. Nah, ini sangat familiar di kita nih yang pertama nih, fintech pembayaran. Pasti kita sering pakai OVO, Dana, GoPay, nah gitu-gitu kan. Nah, itu namanya payment. Jadi jenis yang pertama tuh fintech pembayaran atau payment. Nah, yang kedua, fintech layanan konsultasi. Nah, konsultasi advisory kayak world kekayaan lah gitu, tentang kekayaan, terus nasihat-nasihat ilmu-ilmu juga gitu kan. Pernah kita kalau kita pernah pakai Bibit tuh di situ nggak cuman kayak beli saham, jual saham, beli obligasi gitu-gitu doang kan, tapi ada kayak fitur beritanya, ada fitur kayak bahkan chit-chat juga udah ada itu fiturnya di Ajaib gitu loh. Nah, di Bibit juga Bareksa gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga fintech pembiayaan. Nah, jadi di sini tuh lending atau crowdfunding. Nah, di sini tuh aplikasinya kayak Investri, Coinworks sama Modalku. Nah, ini mungkin yang Investri lebih sering orang dengar ya, yang dua ini kurang kayaknya. Nah, kemudian yang terakhir nih, fintech kepatuhan. Nah, ini lebih ke regulasi kita nih, pemerintah berarti regulatory technology atau compliance gitu loh kan. Nah, biasa tuh OJK. OJK pasti udah familiar kan di kita. Nah, OJK tuh punya bagian lagi unitnya yaitu SILK gitu. SLIK gitu. Sama Asli R ini beda lagi, bukan OJK nih. Tapi sama-sama regulatory bidang pemerintahan gitu. Nah, sekarang masuk ke fintech pembayaran. Kita rinci satu-satu nih definisinya. Gampang aja nih soalnya udah familiar di kita gitu. Jadi ya kita kalau jajan bahkan kan beli cilok 5.000 aja pakai kris gitu kan. Nah, itu udah kayak nggak perlu lagi cash nggak perlu lagi. Kita cashless aja gitu. Bahkan dompet juga lupa bawanya kan gitu. Nah, jadi fungsinya apa? Mempermudah pembayaran barang atau jasa. Terus menyediakan dompet digital dan gateway pembayaran. Terus yang ketiga, meningkatkan kenyamanan, efisiensi, keterlacakan, dan keamanan transaksi. Kita kalau misalnya jadi orang yang kayak ngedetect pengeluaran harian tuh ya udah tinggal lihat transaksi, riwayat transaksi kita aja historinya gitu loh. Nah, lebih efisiensi, pokoknya efisiensi adalah kuncinya. Nah, kalau fintech ini ya. Nah, ini ada Dana, OVO, GoPay, lain sebagainya. Nah, terus kita rinci lagi nih yang tentang konsultasi ya. Nah, di sini pengertiannya adalah konsultasi memberikan rekomendasi keuangan. Jadi nggak cuman yang aku bilang tadi di sini di Ajaib, di situ tuh nggak cuman beli jual saham doang. Nah, ada saran investasi juga. Tapi saran ini boleh terima boleh enggak ya, karena investasi itu kan harus kita baca laporan keuangannya, jangan ikut-ikut arah orang. Orang beli kita beli, orang jual kita jual, jangan kayak gitu. Nanti kita boncos sendiri gitu. Nah, terus manajemen aset secara digital berdasarkan aturan atau kriteria tertentu. Nah, fungsinya apa sih? Yang pertama, memberikan saran investasi dan perencanaan keuangan personal. Jadi, lebih personal sifatnya gitu. Karena kan banyak privasi juga tuh kan kalau orang, berapa portofolio lu? Gitu-gitu kan privasi lah gitu, personal gitu ya. Terus menyediakan layanan konsultasi manajemen aset dan asuransi. Dan yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan keuangan berbasis data. Jadi kalau kita udah belajar tuh di fitur-fitur yang tersedia di aplikasi fintech ini, nah kita bisa tuh mengambil keputusan yang bijak karena kita udah terliterasi gitu. Jadi ini nggak cuma platform doang, tapi juga ada literasinya di sana gitu. Nggak cuma wadah untuk bertransaksi doang, tapi ada fitur literasinya juga seperti itu. Nah, lanjut fintech pembiayaan. Nah, jadi kalau kita punya usaha, kita nggak perlu lagi ke rentenir lagi tuh, bener kata si Devi tuh. Kalau kita masih usaha kecil, butuh dana, nggak usah rentenir lagi, karena kita udah ada nih aplikasi-aplikasinya kayak Investri, Coinworks, Modalku gitu. Jadi ini tuh bisa kita ajukan dana pinjaman atau dana pembuatan usaha gitu. Nah, caranya gimana? Fungsinya gimana nih? Fungsinya itu menyalurkan dana pinjaman peer to peer lending ya. Pinjaman peer to peer lending itu lebih aman daripada kita rentenir-renteniran gitu. Terus menyediakan alternatif pembiayaan baru di luar sistem tradisional. Jadi ini modern gitu loh. Nggak ada kayak tradisional, nggak ada lagi kayak nggak bayar langsung ditonjok-tonjok, enggak. Tapi kita kayak ya udah bunganya naikin gitu loh. Ya per hari hitung bunganya gitu. Jadi lebih kayak tertata gitu. Sistemnya udah mantap gitu loh. Nggak acak-acakan lagi, udah sistematis. Kalau ini terjadi, maka ini solusinya, ini terjadi, ini resikonya gitu. Terus menekan biaya pembiayaan dan memperluas akses dana seperti itu. Jadi kalau kita kurang dana, ya jangan jangan minjam ke rentenir. Jadi ini ada solusinya di sini. Fintech solusinya, salah satu solusinya. Nah, terakhir nih yang kepatuhan ini lebih ke regulatori pemerintah ya, Regtech namanya. Kalau kita fintech gitu.
Teknologi untuk membantu lembaga keuangan memenuhi kewajiban regulasi secara lebih efektif dan efisien. Jadi ini tuh kan tadi kan dorongan dari pemerintah juga regulasinya. Ini orang-orang pemerintah juga butuh fintech nih, fintechnya mereka nih. SIL dari OJK, Asli RI gitu. Nah, fungsinya apa? Memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi kebijakan standar dan hukum. Terus mengotomatisasi proses verifikasi identitas kayak KYC, AML, dan pelaporan. Jadi lebih terstruktur gitu. Nggak perlu kita manual lagi. Nggak, kita sudah beneran sistematis, gampang banget gitu. Terus menekan biaya dan meningkatkan akurasi proses kepatuhan seperti itu. Nah, ini ringkasan dikit dampak fintech tuh ada plus minusnya. Nah, di sini yang pertama inovasi penting industri jasa keuangan. Jadi ini bentuk inovasi yang luar biasa di bidang jasa keuangan gitu. Terus didukung juga nih oleh sharing ekonomi, pemerintahan, regulasi, terus kebijakan, teknologi informasi semuanya terintegrasi tuh ngedukung fintech ini gitu. Dan karena mereka juga memanfaatkannya gitu. Terus jawab pertanyaan. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan konsumen nih, untuk akses kemudahan, untuk kemudahan akses keuangan gitu. Bahkan di genggaman tangan kita aja udah banyak tuh jenis-jenis fintech yang ada. Kayak mau bayar apa-apa, ada GoPay, nggak ada GoPay, ada ini, ada ShopeePay, apalah lain sebagainya gitu. Terus muncul metode pembayaran alternatif seperti cryptocurrency, terus crowdfunding juga gitu. Jadi muncul alternatif pembayaran gitu. Nah, terus yang terakhir mendorong inovasi sektor keuangan. Nah, terus dampak yang nggak enak tuh dampak disruptif pada penyedia layanan tradisional seperti yang 3T tadi tuh mereka belum sampai tuh ke sana, nggak merata gitu loh, belum nyampe semuanya gitu yang dapetin fintech ini gitu karena keterbatasan akses juga gitu. Nah, itu disruptif tuh yang negatifnya. Banyak positifnya sih daripada negatifnya ya. Nah, terus udah ini bagian teman saya silakan Elsinta. Oke, selanjutnya tuh integrasi antar konsep. Yang pertama tuh literasi keuangan digital tuh diperlukan agar masyarakat paham dan bijak dalam menggunakan layanan keuangan digital. Kalau sedangkan inklusi di keuangan digital itu tujuannya agar semua masyarakat bisa mengakses layanan keuangan digital. Sedangkan fintech ini tuh merupakan alat atau teknologi yang menjadi motor penggerak dari literasi dan inklusi keuangan. Gitu. Next. Nah, ini merupakan kesimpulannya. Jadi literasi keuangan digitalnya itu pondasi, inklusi keuangan digitalnya tujuan, fintech-nya itu alat dan inovasi yang mendukung keduanya. Ini quote. Next. Ini daftar pusaka yang kami gunakan. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Jika ingin ada yang bertanya, boleh ditanya. Oke, terima kasih kepada kelompok yang presentasi sudah mempresentasikan dengan baik ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok yang presentasi. Oke, sekarang kita langsung ke sesi diskusi. Karena sudah jam 7.50, mungkin bisa langsung ke sesi diskusi. Siapa yang ingin bertanya bisa raise hand. Leon dan Amel Hanum. Oke, silahkan Leon. Oke, terima kasih karena udah diberi kesempatan untuk bertanya. Aku mau nanya sih tentang fintech. Kebetulan kemarin tuh aku tuh habis dari Sumatera, terus kebetulan pembiayaan keuangan di sana itu masih belum rata. Nah, jadi kebanyakan di sana itu dia sistem bayarnya itu cash dibanding menggunakan e-wallet. Jadi kalau misalkan mau top up, Hmm? Suaranya hilang. Ini di saya aja apa di kalian juga? Iya, Bu, putus, Bu, suaranya. Leon?
atau bisa lanjut ke Amel dulu? Boleh lanjut ke Amel dulu nanti. Mungkin Leon bisa ditulis di chat box pertanyaannya. Infoin aja ke Leon, kalau join bisa langsung di chat box aja pertanyaannya. Selanjutnya Amel silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dalam salah satu slide tadi disebutkan bahwa tingkat literasi keuangan masih rendah, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Saya mau nanya, bagaimana rendahnya literasi keuangan digital di masyarakat dapat berkontribusi pada maraknya praktik pinjaman online ilegal, khususnya terkait pemahaman risiko, pengelolaan keuangan pribadi, serta kemampuan membedakan antara layanan fintech legal dan ilegal. Terima kasih. Selanjutnya Hanum, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Tadi kan di PPT dijelasin ada hambatan inklusi keuangan digital itu kan ada salah satunya rendahnya kepercayaan pada lembaga keuangan ya. Nah, terus menurut kalian gimana sih cara fintech atau bank digital tuh bisa membangun kembali kepercayaan tersebut? Selanjutnya Hanum, Hanum udah Dina ya? Ya, Maaf Ibu, Bu, izin internet saya bertanya. putus-putus Bu. Ya Leon, ditulis aja di chat box. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya Dina silahkan. Izin bertanya untuk kelompok 1. Jadi kan kalau finansial teknologi itu kan sering memanfaatkan data pribadi ya untuk penggunaan inovasi produknya. Nah, bagaimana sih memastikan bahwa penggunaan data untuk inovasi tidak melanggar hak privasi konsumen sebagaimana diatur dalam yang tadi sudah disebutkan UU PDP 2022. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sudah semua tadi ada berapa pertanyaan total? 5 ya? 3, Ibu. 4 deh kayaknya. Leon Sama Leon, Bu. ya sama 4 ya. Boleh ditulis di screen, di share screen tadi pertanyaan teman-temannya biar yang lain juga bisa lihat. Sambil kita kasih waktu pada kelompok yang presentasi untuk diskusi terlebih dahulu. Sambil mereka diskusi, mungkin saya ingin menambahkan ya bahwa memang fintech ini sangat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Jadi kalau kita dengar tadi ya, jadi fintech ini membantu masyarakat yang ada di pelosok-pelosok ini untuk bisa mengakses produk-produk keuangan. Itu kan yang tadinya cuma bisa akses tabungan doang gitu ya, tapi sekarang mereka bisa paham dan bisa mengakses produk-produk keuangan yang lain kayak obligasi, reksadana, kemudian saham gitu ya melalui fintech-fintech ini gitu. Karena kenapa dulu fintech ini maksudnya orang tuh nggak banyak yang tahu gitu tentang produk-produk keuangan karena memang secara marketing kurang, kemudian eh, kalaupun mau mengakses itu jauh gitu, terhambat eh, transportasi, khususnya di daerah-daerah pelosok ya, gitu yang rumahnya tuh jauh-jauh dari bank atau dari sekuritas, itu nggak bisa gitu mengakses produk-produk eh, instrumen keuangan selain tabungan atau deposito gitu. Nah, dengan adanya fintech ini kamu bisa beli saham, bisa beli obligasi, bisa beli reksadana dari manapun, kapanpun. Sehingga itu akan menggerakkan roda perekonomian dari sektor keuangan. Gitu kan semakin banyak orang yang tahu produk-produk keuangan selain tabungan dan deposito, berarti kan akan semakin banyak perputaran uang di sektor keuangan. Gitu. Jadi kan kalau perekonomian itu ada dua roda ya. Rodanya ada di sektor keuangan sama sektor real gitu. Nah, sektor keuangan ini ya pemain-pemain di sektor keuangan, baik itu pasar uang maupun pasar modal. Jadi pasar keuangan tuh ada dua, ada pasar uang sama pasar modal. Pasar uang itu yang itu instrumen-instrumen jangka pendek, saya kayak deposito, obligasi jangka pendek gitu. Nah, kalau pasar modal isinya adalah instrumen-instrumen jangka panjang. Jangka panjang misalnya pakai obligasi yang 5 tahun, 10 tahun, kemudian saham. Jadi kalau di di pasar modal itu untuk instrumen-instrumen yang dia tuh lebih dari 3 tahun sampai 10 tahun
Sementara kalau yang pasar uang tuh biasanya kurang dari 1 tahun. Nah, kalau misalnya banyak yang mengakses itu produk-produk keuangan, berarti kan banyak pemain ya, banyak perputaran uang di sektor keuangan itu gitu. Dan itu mendorong perekonomian. Nah, selain sektor keuangan, dengan adanya fintech ini juga mendorong sektor real. Gimana caranya? Dengan produk-produk peer-to-peer lending dari fintech gitu. Peer-to-peer lending-nya fintech ini kan membantu UMKM-UMKM yang tadinya tidak bisa mengakses pendanaan dari bank karena dia tidak bankable. Tidak bankable kenapa? Bisa jadi karena dia tidak melakukan pembukuan, dia nggak ngerti cara bikin laporan keuangan, nggak ngerti cara bikin raca, nggak bayar pajak, nggak punya laporan pajak. Nah itu tidak bankable, nggak bisa ngajuin pinjaman ke bank kalau nggak punya laporan keuangan, nggak punya pembukuan, nggak bisa gitu. Minimal ada laporan laba ruginya lah sama neraca gitu. Kemudian dia juga lapor pajak, walaupun pajaknya pajak yang norma ya, bukan yang pajak badan gitu. Tapi paling nggak dia ada laporan pajak. Nah, kalau misalnya tidak memenuhi kriteria-kriteria yang diminta oleh bank, ya dia tidak bankable. Jadi ada populasi bank population itu berarti dia bankable, dan dia masuk kriteria untuk mendapatkan akses pinjaman dari bank. Ada yang unbanked population. Unbanked population ini yang mayoritas ada di UMKM gitu. Biasanya karena ketidaktahuan, karena biasanya mungkin secara tingkat pendidikan kurang, jadi mereka nggak ngerti gitu. Gimana caranya biar apa namanya bikin pembukuan tuh gimana, bayar pajak tuh hitungnya gimana, mereka nggak ngerti gitu. Jadilah mereka masuk kategori unbanked population. Nah, unbanked population ini karena tidak bisa mengakses pendanaan melalui bank, tadi udah disampaikan sama temennya pilihannya ke rentenir, kan kesian ya. Lagi butuh modal, dicekek sama pinjaman bunga yang apa namanya berkali lipat gitu oleh rentenir. Nah, fintech ini menjadi alternatif gitu. Walaupun memang secara tingkat bunga untuk fintech peer-to-peer lending ini memang lebih tinggi daripada bank, tapi tidak semencekik rentenir gitu. Tapi dengan catatan fintech peer-to-peer lendingnya yang registered ya, register OJK gitu. Dia di bawah pengawasan OJK. Misalnya kayak Amarta itu kan peer-to-peer lending yang memang fokus ke UMKM. Kamu cek di website Amarta, kamu bisa milih kamu mau invest di UMKM mana gitu. Kamu secara nggak langsung tuh kamu meminjamkan uang kamu ya kepada UMKM itu melalui Amarta. Tuh, di Amarta juga ngasih tahu kira-kira ini prospek bagi hasilnya berapa, returnnya berapa. Nah, dengan fintech, dengan UMKM ini yang bisa mendapatkan akses pendanaan, permodalan selain dari bank, itu kan bisa meningkatkan potensi pertumbuhan si UMKM ini gitu. Nah, bergeraklah itu sektor real gitu. Jadi eh, itulah kenapa fintech ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui tadi apa namanya pertumbuhan UMKM yang bisa mengakses permodalan selain dari bank, kemudian tadi masyarakat yang bisa mengakses produk-produk keuangan selain dari bank, selain dari perusahaan sekuritas, gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin apa namanya pertumbuhan ekonomi ya, memang yang dilakukan itu maksudnya untuk mendorong perekonomian memang yang paling signifikan yang harus dilakukan adalah dengan mendorong sektor real. Kenapa? Kalau sektor real itu dia lebih tidak risikonya tidak serentan sektor finansial. Kalau sektor finansial itu kan gampang banget capital flight ya. Kamu beli surat berharga nih sekarang, beli saham sekarang, besok kamu jual bisa gitu. Jadi modalnya itu sangat sangat mudah mengalir. Tapi kalau mengalir, kalau apa namanya eh, itu bisa menyebabkan bubbling ya, bubbling ekonomi. Jadi bubbling itu kan balon ya, gampang pecah gitu. Oke, besar nih, besar, besar, tapi nanti kalau terjadi sesuatu gitu tentang kondisi ekonomi yang tidak stabil, kondisi politik yang tidak stabil, itu eh, uang yang berputar di situ tuh bisa keluar juga. Gampang banget keluarnya gitu, gampang banget
Yang punya saham tuh jual sahamnya, gampang banget yang punya reksadana jual reksadananya gitu. Jadi yang sektor keuangan ini memang sangat riskan ya, makanya yang didorong adalah sektor real. Bahkan menteri yang kemarin yang baru diangkat aja Pak Purbaya itu kan dia sampai menggelontorkan 200 triliun ya untuk bank-bank himbara. Itu 200 triliun itu cadangan kas pemerintah yang biasanya memang digunakan oleh negara ketika terjadi hal-hal darurat gitu, misalnya kayak pandemi atau tiba-tiba rupiah anjlok gitu. Nah, dari sekian ratus triliun cadangan kas pemerintah yang duitnya disimpan saja di bank sentral oleh bank sentral oleh eh, Pak Menteri ya, uang itu disalurkan ke bank-bank himbara ada 8 kalau nggak salah bank himbara yang menerima uang 200 triliun ini. Apakah oleh bank-bank itu disimpan saja? Enggak gitu. Menteri mau itu uang disalurin dalam bentuk kredit. Itu tujuannya apa? Untuk menyuntik itu sektorial gitu, biar sektorial itu bergerak. Karena kalau sektorial bergerak, misalnya pengusaha-pengusaha ini dapat suntikan dana, dapat pinjaman modal. Nah, mereka bisa berproduksi lebih banyak. Kalau mereka produksi lebih banyak, mereka akan butuh tenaga kerja lebih banyak, akan menyerap tenaga kerja lebih banyak, akan membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Lebih banyak lapangan pekerjaan, lebih banyak tenaga kerja yang terserap, akan menurunkan tingkat pengangguran ya, akan meningkatkan daya beli masyarakat. Jadi efeknya akan domino gitu. Jadi memang sektorial ini penting banget untuk diprioritaskan gitu. Baik itu yang tadi ya, maksudnya yang versi besarnya maupun yang versi UMKM-nya. Yang UMKM-nya mungkin agak susah mendapatkan akses pinjaman yang 200 triliun tadi. Pilihannya adalah ke fintech. Tuh. Oke, pertanyaannya boleh ditampilkan? Baik, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan nggak, Bu? Hmm, nggak kelihatan. Oke, sila sudah siap untuk jawab yang presentasi? Boleh, Bu. Bisa, Bu. Siapa Silakan, yang Bu. mau jawab pertanyaannya siapa? Saya akan Silakan. menjawab pertanyaannya dari Elsinta. Amel, Ibu. Iya, Elsinta. Elsinta kayak nama radio ya? iya betul, Ibu. Orang tua kamu suka dengerin radio Elsinta apa? Iya, Ibu. Suka. Oke, saya lanjut jawab ya, Bu. Silakan. Mau jawab Oke, pertanyaan siapa? Amel, Ibu. Amel. Silakan. Oke, tadi Amel bertanya bagaimana rendahnya literasi keuangan digital di masyarakat dapat berkontribusi pada maraknya praktik pinjaman online ilegal, khususnya dalam hal pemahaman risiko, pengelolaan keuangan pribadi, serta kemampuan membedakan antara layanan fintech dan ilegal. Jadi jawabannya itu rendahnya literasi keuangan digital tuh membuat masyarakat jadi kurang paham risiko pinjaman online seperti bunga tinggi dan penyalahgunaan data. Mereka juga kesulitan mengelola keuangan pribadi dan nggak tahu nih cara membedakan vintage legal dan ilegal, sehingga lebih rentan terjerat oleh teknologi pinjaman online ilegal. Jadi sebelum menggunakan vintage, kita harus aware nih atas akan perjanjian yang diberikan, seperti searching di online tentang vintage itu sudah terdaftar di OJK atau belum. Jadi untuk solusi ke depannya lebih baik disarankan pemerintah
lembaga pendidikan, dan pelaku industri vintage mengadakan edukasi nih untuk meningkatkan tentang ke layanan keuangan digital agar masyarakat bisa menjadi pengguna layanan keuangan yang cerdas dan terlindungi. Ya, Gitu, Ibu. itu peran dari kita semua ya, maksudnya peran pemerintah untuk memberikan edukasi, lembaga keuangan juga untuk memberikan edukasi. Kemudian nanti kalian juga sebagai mahasiswa bisa membantu sekitar untuk memberikan edukasi gitu kan. Yang sudah teredukasi aja bisa kena loh, kena zongnya fintech. Jadi kalau kamu dengar kasus ya, kamu silahkan cari kasusnya ajaib itu eh, rame banget tahun ini baru beberapa bulan yang lalu. Jadi ada nasabah yang kena eh, bilangnya tuh bocor sistem ya. Jadi sistemnya ini kalau misalnya kita beli saham, itu kan ada pilihan pakai cash kita yang kita transfer ke bank kustodian, atau pakai margin. Margin itu apa, Bu? Margin itu pinjaman dari si perusahaan sekuritas. Gitu. Misalnya saya lagi nggak punya duit nih, tapi saya pengen beli saham ini nih. Ya udah saya pinjem ke perusahaan sekuritas namanya margin. Tapi kalau pinjem pakai margin itu ada bunganya. Nah, di Ajaib itu secara otomatis ketika kita melakukan transaksi itu pakai margin. Di mana ketika kita pakai margin itu kita kan bayar bunga gitu. Padahal maksud dia mau transaksi itu adalah pakai cash yang dia punya karena dia rutin melakukan transaksi, terus dia punya cash di rekeningnya, akunnya, dia mau pakai cashnya dia gitu, pakai uangnya dia sendiri, nggak pakai margin. Tapi secara sistem otomatis. Jadi misalnya kan kalau kita beli saham itu kan kita nunggu sampai match ya, sampai saham kita tuh match. Nah, harusnya sebelum saham kita match itu udah ada pilihan yang mau transaksinya pakai apa, pakai margin atau pakai cash gitu. Kalau saya pakai Maybank ya, itu pilihannya pertama itu pasti langsung pakai cash, pakai margin itu ditanya dulu, dikonfirmasi dulu. Nah, itu tidak ada di fiturnya Ajaib sehingga si usernya ini itu secara otomatis langsung pakai margin gitu. Itu banyak, ternyata banyak juga korbannya. Kamu bisa searching di berita berita ya, 1 bulan yang lalu lah. Itu banyak banget korbannya. Ratusan juta sampai miliaran ada korbannya. Nah, itu kalau saya melihat itu bukan bukan sesuatu kayak human error yang oh iya kita salah 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 kesalahan teknis nih. Enggak. Itu kenapa? Karena saya bisa melihat di laporan keuangannya ada peningkatan pendapatan bunga yang didapat dari margin. Jadi dia sengaja membiarkan orang lain, nasabahnya, usernya buat pakai margin biar pinjam ke dia, biar bayar bunga ke dia. Gitu. Jadi eh, apa namanya ini curang juga nih. Jadi kadang-kadang maksudnya yang udah ngerti aja, maksudnya sudah terliterasi ya, masih tetap bisa kena zong kalau kita ketemu sama fintech-fintech yang nakal. Apalagi kalau nggak ngerti, makin dibodoh-bodohin sama fintech-fintech yang nakal gitu. Jadi memang ini peran dari banyak pihak ya untuk bisa apa namanya mengedukasi nih terkait sistem keamanan penggunaan fintech ya, baik dana maupun data. Oke, mungkin kita lanjut ke berikutnya. Nah, saya izin menjawab pertanyaan dari Hanum, Ibu. Silakan Amalia. Oke, pertanyaan dari Hanum, hambatan inklusi keuangan digital, salah satunya adalah rendahnya kepercayaan pada lembaga keuangan. Menurut kalian, bagaimana cara vintage atau bank digital bisa membangun kembali kepercayaan itu? Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, Hanum. Memang benar, salah satu hambatan besar dalam inklusi keuangan digital adalah rendahnya kepercayaan pada lembaga keuangan. Dan banyak masyarakat masih khawatir akan risiko penipuan ataupun penyalahgunaan data. Nah, cara yang bisa dilakukan vintage maupun bank digital untuk membangun kembali kepercayaan adalah yang pertama, transparansi layanan dan biaya. Jadi pengguna harus tahu nih, harus tahu jelas berapa biaya administrasi, bunga, atau potongan yang berlaku sehingga transparansi terbukti meningkatkan
trust pada layanan keuangan. Nah, yang kedua adalah perlindungan data dan keamanan sistem. Jadi perlu adanya penerapan standar keamanan yang tinggi, misalnya enkripsi atau autentikasi ganda. Nah, yang ketiga, perlindungan konsumen dan pengawasan regulasi seperti yang diatur oleh OJK dalam POJK nomor 13 2018 tentang inovasi keuangan digital. Maka masyarakat akan lebih percaya kalau tahu ada regulasi yang melindungi mereka. Nah, yang keempat, edukasi dan literasi keuangan digital. Jadi masyarakat perlu tahu nih cara menggunakan layanan dengan benar sehingga terhindar dari fraud. Tuh. Nah, sebenarnya BI sama OJK tuh udah punya program literasi keuangan digital untuk meningkatkan trust itu, tapi mungkin belum merata kali ya, atau gimana, saya masih bingung juga. Jadi intinya trust dibangun melalui transparansi keuangan, regulasi yang kuat, dan edukasi masyarakat. Nah, kalau 4 hal ini konsisten dilakukan, kepercayaan publik pada fintech dan bank digital akan semakin meningkat. Ya, kepercayaan terhadap lembaga keuangan itu memang jadi apa namanya salah satu hambatan ya untuk inklusi keuangan. Orang nggak percaya sama perusahaan sekuritas atau orang nggak percaya sama bank, apalagi kalau misalnya apa tadi kasus ajaib itu sampai kemana-mana ya, makin eh, turun gitu kepercayaan terhadap fintech-fintech yang eh, legal tapi kebawa gitu sama kasus ajaib ini. Tapi sekarang kasusnya tenggelam ya. Ini kayaknya dibayar sih. Soalnya sempat sempat rame tuh di IG. Mungkin ada yang ngikutin ceritanya. Tapi sebenarnya nggak cuma kepercayaan ya yang menghambat inklusi keuangan, itu juga adalah faktor infrastruktur. Apakah internet ini sudah sampai ke seluruh pelosok Indonesia gitu kan? Sudah bisa mengakses internet nggak yang daerah-daerah 3T ini. Kemudian selain infrastruktur juga hmm, daya beli ya. Kan untuk beli internet itu kan butuh maksudnya untuk bisa mengakses fintech itu kan kita butuh handphone dengan spesifikasi tertentu ya. Kemudian kita juga butuh kuota gitu kan. Nah, apakah daya beli masyarakat yang daerah-daerah 3T itu cukup gitu untuk bisa memiliki handphone dan membeli kuota tadi yang pasti yang diperlukan untuk mengakses fintech. Jadi memang kalau di Indonesia banyak PR-nya juga ya. Infrastruktur itu PR-nya Komdigi. Infrastruktur telekomunikasi, internet itu PR-nya Komdigi. Daya beli ya PR-nya pemerintah ya untuk eh, pemerataan pembangunan. Hmm, bank digital, em, bank digital ini sekarang banyak banget yang baru ya. Nih, coba kita lihat ya. Saya kemarin ngasih tugas ke anak-anak kelas manajemen investasi kita, manajemen investasi saya maksudnya. Nah ini bank-bank digital banyak yang baru nih. Jadi saya minta mereka mendata tingkat bunga deposito sama tingkat bunga tabung, tingkat bunga deposito sama obligasi ya. Ini kan baru nih, Bank Neo Commerce, Alobank, ini digital juga baru kan. Nah, biasanya bank-bank baru ini dia menawarkan tingkat bunga yang tinggi nih, biar menarik perhatian, marketing lah istilahnya. Tapi kalau bank-bank besar, BCA, Mandiri, ini bunganya kecil 2,25. Ya ngapain dia? Orang udah percaya sama dia. Yang bank-bank yang ngasih tingkat bunga yang tinggi ini kan untuk menarik ya, menarik minat. Makanya dia ngasih tingkat bunga yang tinggi. Padahal tingkat bunga yang dijamin oleh LPS itu cuma 3,75%. Kalau lebih dari 3,75% itu nggak dijamin. Itu yang bikin orang tuh nggak percaya sama bank-bank digital karena dia yang penting salesnya, yang penting profit buat dia gitu tanpa memperhatikan keamanan dana dari nasabah. Ini 8%, 6,25%, 6,75, 7,25 ini jauh di atas tingkat bunga yang dijamin oleh PS.
Jadi kalau kamu nyimpen uang di bank, itu kan dana kamu tuh dijamin oleh LPS, tapi sampai nominal tertentu dan tingkat bunganya juga yang dijamin itu hanya yang sesuai dengan standarnya LPS. Jadi LPS itu dia kamu bisa cek untuk periode sampai September itu tingkat bunganya itu 3,75%. Artinya kalau tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank lebih dari 3,75% itu nggak dijamin simpanannya gitu. Nah ini 8%. Kalau bank-bank besar itu biasanya dia ngikutin LPS. Kalau kategori bank itu sendiri ada 4 ya, ada bank buku 1, buku 2, buku 3, buku 4. Ini untuk kategori tingkat kesehatan banknya. Nah, yang paling bagus itu adalah bank kategori buku 4. Kalau bank kategori buku 4, itu artinya dia very healthy gitu. Jadi kamu pasti aman. Kalau kamu mau nyimpan uang, cari di bank-bank yang masuk kategori buku 4. Oke, silakan dilanjutkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dina. Fintech sering memanfaatkan data pribadi pengguna untuk inovasi produk. Bagaimana memastikan bahwa penggunaan data untuk inovasi tidak melanggar hak privasi konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PDP 2022. Nah, dari pertanyaan Dina ini kita bisa menangkap jadi Dina ini mau memastikan kalau data-data yang diambil dari fintech tersebut tuh masih sesuai sama Undang-Undang PDP 2020. Kayaknya koneksinya Santi Di bermasalah. sini bisa saya ambil. Yang pertama itu kita harus lihat dulu persetujuan pemilik data. Jadi kan nanti kalau kita ngasih data tuh nggak mungkin dong kita submit kalau kita nggak setuju. Nah itu salah satu filternya dulu. Nah terus yang kedua transparansi tujuan. Jadi kalau kita ngasih sesuatu data kita ke orang lain, kita harus tahu untuk apa nih. Jangan sampai kasih-kasih aja. Seperti itu juga dengan fintech gitu. Nah terus pihak sana transparansi tahu, kita juga tahu diapakan data kita gitu. Nah, yang ketiga perlu dicurigai nih pembatasan data nih. Jadi kalau mereka cuma untuk kayak kepuasan penggunaan fintechnya mereka misalnya gitu. Jadi jangan sampai mereka tuh malah minta KTP dan sebagainya. Jadi nggak relevan itu. Jadi kalau mereka minta yang nggak relevan, berarti itu udah melanggar gitu. Nah, terus yang keempat tuh keamanan datanya. Jadi dari pihak fintech tuh udah punya standar keamanan kita sebagai pengguna juga harus apa namanya tuh punya wawasan tuh OJK nggak nih, diawasi OJK nggak nih fitur platformnya gitu loh, fintechnya gitu. Kalau yes berarti ini masih aman gitu, dari segi keamanan data kita masih bisa dijamin lah gitu dan masih legal gitu. Atau akses ilegal kita juga dikasih ke apa perlindungan untuk kebocoran data tuh dikasih perlindungan, terus akses ilegal karena ada OJK di sana gitu. Nah terus yang kelima tuh hak-hak konsumen gitu, konsumen berhak mengakses. Jadi kita kalau emang diminta untuk survei-survei gitu-gitulah kan. Nah, kita tuh pasti dikasih hak akses, terus hak memperbaiki data kita kalau salah, hak untuk menghapus data kita kalau kita pengen hapus lagi, tarik lagi datanya gitu. Atau menarik persetujuan atas data yang sesuai pasal-pasal Undang-Undang PDP 2022 tadi seperti itu, Dina. Gimana, Dina? Banyak ya, jangankan fintech, Visa sama Mastercard punyanya Amerika itu juga pakai data kita. Iya, Ibu. Oke, lanjut. Lanjut pertanyaan dari Leon. Izin kelompok 1, aku mau bertanya, kebetulan daerah Sumatera itu masih sedikit untuk sistem pembayaran kris atau e-wallet. Kebanyakan dari masyarakat tersebut menggunakan cash untuk pembayaran dan lain-lain, dan kita tahu bahwa literasi keuangan digital Indonesia sangat rendah dengan skor 43%, sedangkan literasi keuangan mencapai 64%. Bagaimana cara untuk meningkatkan persen literasi keuangan digital yang mudah dipahami oleh masyarakat UMKM di terima kasih. Nah, tadi udah disinggung sama si Devi sedikit dalam materi. Nah, tapi saya akan jelaskan kembali ringkasnya saja. Di sini tuh setidaknya ada sekitar 5 poin yang kita perlu perhatikan supaya literasi keuangan kita tuh makin bagus gitu loh. Yang pertama tuh edukasi sederhana dan berbasis kebutuhan lokal. Jadi kalau kita ingin menelusur
lebih ke 3T itu, terkhusus Sumatera yang Leon bilang itu. Jadi kita harus menekatkannya secara lokal juga gitu loh. Nah, edukasi tidak harus rumit, cukup dengan sosialisasi di pasar tradisionalnya mereka atau kelompok UMKM-nya mereka atau lewat komunitas-komunitas kecil yang ada di lingkungan mereka. Jadi mereka tuh kayak nggak, "Weh, ini orang asing mana nih?" Nggak gitu. Jadi mereka bisa menerima dengan lapang dada karena masih sesuai dengan lokalnya mereka gitu. Nah, misalnya memperhatikan langsung bagaimana kris bisa menggantikan uang tunai tanpa perlu mesin edisi gitu. EDC gitu. Nah, yang kedua, kolaborasi pemerintah, bank, dan fintech. Jadi kolaborasi ini nggak pernah terpisahkan gitu loh. Jadi harus collab nih. Kalau nggak collab ya gimana cara tumpang tindih gitu, nggak bakal bisa gitu loh. Sama Percuma kita institusi pendidikan. Ya, Bu. Institusi pendidikan itu juga berperan. Oh iya. Jadi, Satu lagi pendidikan, betul, Bu. Jadi ada ya kayak 4 itu. mahasiswa-mahasiswa kayak kalian itu BEM-BEM, dosen-dosen itu kan mengadakan pengabdian masyarakat ke masyarakat bisa Oh iya. mengedukasi Kris. Berarti ada 4 kolaborasinya teman-teman ya. Ada pemerintah, bank, fintech, dan kita semua tenaga terdidiknya. Manusia terdidik lah ya. Nah, istilah seperti itu. Nah, Akademisi lah. admisi, akademika ya, Bu ya. Ya. Nah, habis itu yang ketiga konten edukasi yang mudah dipahami. Nah, sekarang kan orang scrolling, ngekejar dari pagi sampai malam kan. Nah, itu masuk di situ bisa tuh. Apalagi kalau kita buat videonya menarik. Gen Z ini sangat pandai buat video yang menarik. Nah, itu bisa disasar. Sadarkan Gen Z-nya dulu aja gitu. Nah, terus yang keempat program insentif. Nah, biasa tuh kalau kita GoPay, bahkan sekarang ada GoPay ke kampus tuh bukan Bu, kayak 5.000 doang ke kampus tuh. Ah, jadi banyak promo-promo dibuat supaya apalagi kalau pertama kali pakai tuh promonya gede banget gitu. Jadi mereka wah merasa pengen lagi untuk menggunakan fintech gitu. Terus yang kelima terakhir nih, peran agen dan pendamping UMKM. Nah, seperti itu, agen bank, koperasi, komunitas bisa menjadi role model di lapangan untuk membimbing masyarakat menggunakan layanan digital gitu. Jadi mereka tuh jangan kayak rentenir doang yang berkeliaran, Pak RT RW dibiarin aja rentenir berkeliaran kayak gitu. Jadi dihidupkan tuh orang-orang UMKM-nya. Sekarang apalagi kalau kita mau buat bangun UMKM tuh ada sertifikasi halalnya gratis itu kan ada banyak pendamping UMKM yang udah dikasih sama pemerintah seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Leon. Jadi peningkatan literasi keuangan digital tidak cukup dengan teori, tapi juga harus dengan aksi. Nah, aksinya dari yang tadi-tadi itu yang banyak tuh ada 5. Nah, mulai dari yang paling kecil aja yang kita bisa. Nah, seperti itu. Nah, udah Ibu, bagaimana Leon? Kalian bisa loh meningkatkan literasi juga dengan bikin konten. Konten tadi disampaikan oleh Santi kan Gen Z ini kan jago bikin konten kan. Apa namanya? Jangan cuma buat scroll aja lihat OOTD gitu kan atau POV aja, tapi mungkin bisa bisa menggunakan apa media sosialnya untuk meningkatkan literasi digital juga, literasi keuangan juga gitu. Jadi apa namanya? Ada manfaatnya lah medsosnya sebagai sumber informasi, tapi harus itu ya diberikan referensinya, jadi ada rujukannya, jadi nggak asal apa namanya bikin konten tapi nggak ada rujukan yang jelas, itu bisa menyesatkan gitu. Pakai sumber rujukan yang valid juga. Oke, karena sudah jam 8:30 dan semua pertanyaan sudah terjawab ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mungkin kalian juga mau istirahat, saya juga mau istirahat karena dari pagi juga ya, tadi ke kampus. Kita ketemu lagi hari Selasa ya, seperti biasa di jam 8, insya Allah sesuai jadwal. Mungkin insya Allah online lagi ya untuk fintech ya. Itu aja mungkin sampai ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih semuanya. Selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, banyak, Ibu. Ibu. Terima kasih, sama-sama. Nggak boleh keluar lah ini.